Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, memasuki tahun 2021 nampaknya bukan menjadi awal yang baik bagi produsen tahu dan tempe. Bagaimana tidak, rata-rata produsen tahu dan tempe yang berbasis UMKM ini geram akibat harga bahan baku kedelai yang melambung tinggi. Sebenarnya bagaimana sih posisi kita sebagai salah satu negara dengan konsumsi kedelai tertinggi di dunia? Kita ulas di hari ini, waspada kedelai langka. Jadi sekitar 5.000 UMKM produsen tahu dan juga tempe yang tergabung dalam Pusat Koperasi Produsen Tahu dan Tempe DKI Jakarta melakukan mogok begitu ya sejak 1 hingga 3 Januari kemarin. Nah, ini merupakan bentuk protes dari para produsen tahu dan juga tempe karena harga bahan baku kedelai naik. Harga kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe naik dari Rp7.200 per kilogramnya itu naik menjadi Rp9.200 per kilogramnya. Nah, ini bahkan ada yang mencapai Rp10.000 begitu ya. Nah, dalam aksi mogok buatan ataupun pembuat tahu dan tempe ini, para produsen juga meminta pemerintah untuk bisa turun tangan untuk menurunkan dan menstabilkan harga dari kedelai. Jadi kalau kita lihat, usut punya usut, kenaikan harga kedelai ini dipicu oleh permintaan kedelai dari China yang meningkat dari biasanya 75 juta ton ini menjadi 92 juta ton. Balik lagi kan, hukum ekonominya, demand-nya naik, supply-nya terbatas, harganya naik dong. Jadi harga kedelai di pasar global juga meningkat, berimbas kepada harga kedelai yang berada di dalam negeri karena kita impor kan. Nah, sebenarnya bagaimana begitu ya? Karena kita ini negara yang agraris, terus juga menjadi konsumen kedelai terbesar kedua di dunia setelah China, dan juga salah satu pengimpor kedelai terbesar. Kita cek bagaimana data impor kedelai kita dari tahun ke tahun. Kita lihat, nah untuk tentunya ketergantungan kedelai impor kita memang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat antara volume perdagangan atau volume impor kedelai kita dengan nilai transaksi kedelai impor kita memang cukup besar. Kalau kita lihat, yang terbesar pernah terjadi di tahun 2017 yaitu dengan volume impornya 2,67 juta ton dengan nilai impornya 1,1 miliar US dollar. Dan di 2019 juga masih sama di 2,67 juta ton dengan nilai impornya adalah 1,06 miliar US dollar. Dan di tahun 2020 kita itu adalah nilainya sampai semester 1 yaitu 1,28 juta ton volumenya dan nilainya adalah 0,51 miliar US dollar atau setara dengan 7,24 triliun rupiah gitu ya. Nah, impor kedelai di semester pertama saja itu mencapai 1,28 juta ton atau 1,2 juta ton, ada koma-koma di belakangnya ya. Jadi kita genapkan saja menjadi 1,28 juta ton begitu. Nah, ketergantungan kedelai impor kita itu berasal dari Amerika Serikat paling besar. Jadi kita sebagai orang-orang yang suka makan tempe, yaitu kedelai-kedelai yang Anda makan itu dari Amerika rata-rata besarnya. Nah, volume kedelai impor kita itu 2 sampai dengan 7 kali lipat dari produksi lokal. Jadi kalau produksi lokal kita itu rata-rata kurang lebih 800.000 ton per tahunnya, gitu kita cuma mampu produksi maksimal adalah 800.000 ton begitu, tapi konsumsi kita adalah 2,6 juta ton setiap harinya. Jadi setiap tahunnya begitu. Jadi 2 sampai 7 kali lipat produksi lokal kita itu terhadap dengan volume impor kita. Jadi yang menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa kita itu masih ketergantungan kedelai impor? Tidak bisakah kita memproduksi kedelai kita dalam negeri sendiri? Jadi menurut guru besar bidang pangan, gizi dan juga kesehatan IPB, Profesor Made Astawan, itu mengatakan bahwa produktivitas kedelai di Indonesia itu berkisar setengah dari produktivitas kedelai di Amerika Serikat. Nah, kata Prof. Made itu selain itu keuntungan per hektar di tingkat petani juga masih lebih kecil dibandingkan dengan jagung ataupun padi. Akibatnya petani itu lebih memprioritaskan lahan-lahan mereka untuk ditanam padi dan juga jagung. Nah, kalau kita lihat tentunya faktor jual atau faktor harga jual di tingkat petani juga sebenarnya ini dinilai menjadi salah satu yang mendorong begitu atau berpengaruh terhadap tentunya bagaimana keinginan untuk petani kita memproduksi atau menanam kedelai. Jadi kita itu pernah sebenarnya swasembada kedelai di tahun 1992. Wah, saya juga belum lahir sebenarnya di tahun 1992 ini ya. 1,8 juta ton total produksi kedelai kita di tahun 1992. Produktivitas kedelai kita itu 1,5 sampai 2 ton per hektarnya. Jadi rata-rata impor kedelai kita itu kan menurut Prof. Made adalah 2 sampai dengan 2,5 juta ton per tahunnya. Jadi kalau kita lihat
dengan kebutuhan kedelai rata-rata 2,8 juta ton per tahun, ya otomatis dong harus membuka keran impor. Karena dari rata-rata bisa dikatakan untuk jika dikasih konversi ya 100% begitu kita melakukan impor. Dari 100% impor kedelai kita, 25% itu masuk kepada alokasi untuk buat tahu dan tempe. Jadi kalau Anda beli tahu, tempe di warteg lah, di mana-mana pedagang sayur dan segala macamnya, yaitu 25% kedelainya itu ya berasal dari impor ya. Jadi produksi kedelai domestik kita itu hanya mampu menutupi kurang lebih 800 ribu ton per tahunnya. Jadi agak timpang antara kebutuhan dengan juga produksi dalam negeri. Jadi harus dibuka keran impornya. Nah kalau kita ingat-ingat begitu ya, saya coba mengingatkan juga mungkin Anda di rumah mengingat begitu kalau pernah sebenarnya Pak Jokowi itu ketika periode pertamanya berjanji untuk bisa melakukan swasembada khususnya kedelai dan juga 3 bahan baku utama lainnya. Jadi kita ingatkan kembali bagaimana siapa tahu kelupaan begitu ya Pak Jokowi. Nah kalau kita lihat pernah Pak Jokowi mengatakan saya sudah beri target Menteri Pertanian 3 tahun, tidak boleh lebih, hati-hati 3 tahun belum swasembada saya ganti menterinya. Itu kata Presiden saat memberi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada di penghujung 2014 silam. Memang janji swasembada itu terjadi di periode pertama 2014 hingga 2019. Sekarang kan sudah periode kedua aja. Jadi waktu itu sebenarnya pemerintah menargetkan bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian, padi, jagung dan juga kedelai. Jadi dalam 3 tahun dari 3 bahan pokok itu memang kedelai itu menjadi yang tersulit begitu dari sisi besarnya ketergantungan impor. Waktu itu juga kan Pak Jokowi pernah bilang mewanti-wanti begitu kabinetnya, dalam hal ini adalah Menteri Pertanian. Kalau tidak tercapai menterinya itu akan diganti. Tapi ternyata mentannya itu mengakhiri 5 tahun masa jabatannya. Tidak pernah diganti kala itu ya. Pak Amran Sulaiman waktu itu Menteri Pertanian tidak diganti sampai dengan masa jabatannya. Dan bisa dikatakan tidak tercapai juga targetnya. Jadi untuk mencapai target swasembada pangan yang mencakup beras, jagung, kedelai dan juga yang berkonsentrasi di 11 provinsi itu kan didukung dengan yang namanya proyek infrastruktur. Salah satunya adalah 30 bendungan yang direncanakan dibangun untuk memaksimalkan irigasi. Memang sebenarnya kalau kita lihat ya ini masih janji ya karena belum terrealisasi, buktinya kita masih membuka keran impor khususnya untuk kedelai. Padahal kalau kedelai itu adalah bahan baku utama pembuatan tahu tempe. Di mana rakyat Indonesia atau manusia Indonesia itu ya rata-rata makannya tahu dan tempe juga. Mungkin sudah saatnya kita ya sebagai negara agraris yang bernama Indonesia ini memaksimalkan segala potensi baik sumber daya manusia, sumber daya alam, serta pemanfaatan teknologi pangan untuk bisa berdiri di kaki sendiri untuk urusan pangan kita.